Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwani fid din, azakumullah, pada pagi ini untuk muqaddimahnya saya akan bahas tentang pandangan seorang mukmin tentang dunia dan akhirat. Saya akan bacakan dari penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dari kitabnya Al-Fawaid, supaya kita ini jelas tujuan kita ini dunia atau akhirat. Jadi harus jelas, seorang beriman tuh jelas gitu. Hidupnya dia untuk dunia atau untuk akhirat gitu. Dia anak dunia atau anak akhirat. Dia mengharapkan dunia atau mengharapkan akhirat. Biar kita berjalan jelas dalam hidup ini. Tujuan hidup seorang mukmin itu adalah akhirat. Maka pandangan orang mukmin terhadap dunia dan terhadap akhirat ini harus jelas. Saya bacakan dari kitabnya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, yang ditahqiq oleh Muhammad Uzair Syam, cetakan Dar Alamil Fawaid, di halaman 136 sampai 138. Tapi tidak seluruhnya saya baca, terjemahannya saya bacakan semuanya nanti. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim. Sebelum saya bacakan penjelasan Ibn Qayyim, kita sudah mengetahui hadis Nabi SAW yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawi, yang Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Kata Nabi, zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan mencintai kamu, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia maka kamu akan dicintai oleh manusia. Nanti antum lihat di hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-31, dari sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin
idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah bi asanid hasanah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang apabila aku mengamalkannya maka Allah akan mencintai aku dan manusia akan mencintai aku. Maka Nabi jawab dengan singkat, faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Hendaklah kamu zuhud terhadap dunia, maka Allah akan mencintai kamu, dan zuhudlah dengan apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Hadis ini hasan kata Imam Nawawi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak di juz yang keempat, dan yang lainnya. Ya, Nabi menyuruh kita untuk zuhud. Makanya para ulama salaf itu nulis kitab-kitab tentang zuhud. Zuhud artinya dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Gitu. Jadi zuhud bukan berarti dia tidak boleh kaya, boleh. Tapi dia harus tinggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Jadi hartanya dia harus usahakan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, untuk haji, untuk umrah, dikeluarkan zakatnya, sedekah, membantu orang fakir miskin dan lain. Artinya dia kaya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Jadi bukan pemahaman orang zuhud itu miskin, fakir, tidak. Zuhud itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Tapi kita lihat nanti bahwa para sahabat Nabi SAW meninggalkan dunia. Dia tetap dia hidup di dunia, dia mengamalkan amal di dunia, tapi mereka tidak tamak kepada dunia. Saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Al-Qayyim. Faedah, kata beliau, la tatimur raghbatu fil akhirati illa biz-zuhdi fid dunya, wa la yastaqimu az-zuhdu fid dunya illa ba'da an-nadharaini sahihaini, nadharun fid dunya wa sur'ati zawaliha wa fana'iha wa idmihlaliha wa naqsiha wa khissatiha wa alamil muzahamati 'alayha wal hirsi 'alayha wa ma fi dhalika min al-ghusas wal naghas wal ankad wa akhiru dhalika az-zawalu wal inqita'u ma'a ma yu'qibu min al-hasrati wal asaf. Fa talibuha la yanfaqu min hammin qabla husuliha wa hammin fi hali adh-dhafar biha wa ghammin wa huznin ba'da fawatiha. Fahadha ahadun nadharaini. An-nadharu ath-thani fil akhirah wa iqbaliha wa maji'iha wa la budd wa dawamiha wa baqa'iha wa syarafi ma fiha min al-khairat wal masarrat wa tafawut alladhi bainahu wa baina ma hahuna. Fahiya kama qala Allah ta'ala wal akhiratu khairu wa abqa. Fahiya khairatun kaminatun daimatun wa hadhi khayalatun naqisatun munqati'atun mudmahillah. Fa idza tamma lahu hadhan an-nadharani athara ma yaqtadi al-aqlu itharahu wa zaida fi ma yaqtadi az-zuhda fihi. Ini sudah saya terjemahkan dalam buku Dunia Lebih Jelek Daripada Bangkai Kambing. Nanti antum lihat di buku Dunia Lebih Jelek dari Bangkai Kambing di halaman 61 sampai halaman 64. Bab yang ke-6, pandangan orang beriman dan berakal. Ingat tuh, pandangan orang beriman dan berakal tentang akhirat.
Seorang muslim tujuan hidupnya adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat, sorga merupakan puncak cita-cita seorang muslim. Orang yang beriman dan berakal memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seorang pada akhirat tidak akan sempurna. Ini penjelasan Muqayyim nih yang tadi saya bacakan. Cinta seorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap zuhud terhadap dunia. Sementara zuhud terhadap dunia tidak akan terwujud melainkan setelah ia memandang kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Yang pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap, dan pasti musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna. Dunia adalah hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal-hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan, dunia tempat kesusahan, dunia tempat kesengsaraan. Akhir dari hal-hal duniawi adalah kefanaan yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Itu pandangan yang pertama tentang dunia. Sekarang pandangan yang kedua. Pandangan kedua, seorang mukmin memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat sangat mulia. Dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Akhirat adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Fahiya khairatun kamilatun daimatun wa hadhi khayalatun naqisatun munqati'atun mutmahillah. Akhirat semua isinya kebaikan, semua isinya kesempurnaan, dan semuanya langgeng dan abadi. Sedangkan dunia adalah dunia negeri khayalan, negeri yang kurang, negeri yang pasti terputus, dan negeri yang pasti hilang dan lenyap. Apabila sudah sempurna dua pandangan ini, maka akal itu harus mengutamakan yang mana, dan dia harus zuhud. Pasti akal akan mengutamakan yang abadi, yang kekal, yang penuh dengan kenikmatan. Apa? Akhirat. Iman juga demikian. Makanya ketika dia mengutamakan, kata Ibnu Qayyim, lanjutkan lagi, fa idza athara al-fani an-naqisa kana dhalika imma li'adami tabayyun al-fadli lahu wa imma li'adami raghbatihi fil afdal wa kullu wahid min al-amrayn yadullu ala dha'f al-iman wa dha'f al-aql wal basira fa inna ar-raghiba fil dunya al-haris 'alayha al-mu'thir laha imma an yusaddiqa bi anna ma hunaka ashrafu wa afdalu wa abqa wa imma alla yusaddiqa fa in lam yusaddiq bidzalika kana 'adiman al-iman ra'san wa in saddaqa bidzalika wa lam yu'thirhu kana fasid al-aql sayyi al-ikhtiyar li nafsihi. Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana dan tidak sempurna, maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui mana yang lebih utama, atau karena pada dasarnya ia tidak senang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Kedua alasan yang menunjukkan lemahnya iman, lemahnya akal, dan lemah hatinya. Sebab orang yang mengejar dunia, berambisi terhadap dunia, dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, tidak luput dari kondisi apakah ia percaya apa yang di akhirat itu lebih mulia
lebih utama dan lebih kekal daripada apa yang di dunia, atau ia tidak percaya akan hal tersebut. Jika ia tidak percaya, berarti pada hakikatnya ia tidak mempunyai keimanan sama sekali. Tapi jika ia percaya namun dia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, arti dia tidak mengutamakan akhirat atas dunia, maka ia adalah orang yang rusak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Wa hadha taqsimun daruriyun la yanfaqul abdu min ahadil qismain minhu, fa itharu dunya 'ala al-akhirah imma min fasadin fil iman wa imma min fasadin fil aql wa ma aktsara ma yakunu minhuma. Pembagian ini penting untuk diketahui, mengingat bahwa setiap hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Saya ulangi lagi, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, yaitu rusaknya iman. Sedangkan yang kedua, karena rusaknya akal. Berarti ketika orang mengutamakan dunia, sibuk dengan dunia, dia berambisi dengan dunia, dia tinggalkan ibadah kepada Allah, berarti dia yang pertama rusak imannya, yang kedua rusak akalnya, nggak waras dia. Makanya antum sudah ngaji dan juga ustadz-ustadz yang dakwah, perhatikan itu, jangan sampai seperti orang umum bersaing tentang apa? Dunia. Ketika dia bersaing dengan dunia, dia mencari harta dengan dakwahnya, dengan dunia, dan sibuk dengan usaha dunia dan yang lainnya, maka yang pertama dia rusak imannya, yang kedua rusak akalnya. Ini harus ingat itu, rusak imannya dan rusak akalnya. Kita harus, bagaimana iman kita lebih berharga dari semua yang ada di muka bumi ini. Seluruh dunia ini, seisinya ini, semuanya nggak ada harganya dibandingkan dengan iman kita. Iman kita kepada akhirat lebih penting dari semua dunia dan seisinya. Itu harus kita ingat tuh. Yang kita cari, yang kita tuju adalah akhirat. Kita hidup dari mulai kita bangun tidur sampai kita lagi, yang kita tuju adalah akhirat, bukan dunia. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tetap wajib mencari nafkah, tapi sekedar mencari nafkah. Makanya kata Ibnu Qayyim, saya lanjutkan lagi. Kata Ibnu Qayyim, walihada nabadaha Rasulullah SAW wara'a dhahrihi wa ashabuhu wa sarafu anha qulubahum wa tarahu wa lam ya'lafuha wa hajaruha wa lam yamilu ilaiha wa adduha sijnan la jannatan fazahidu fiha haqiqata zuhdi walau araduha lanalu minha kulla mahbubin walau wasalu minha ila kulli marghubin faqad uridat alaihi mafatihu kunuziha faraddaha wa fadat ala ashabi fa'atharuhu biha wa lam yabi'u haddhahum min al-aqrabiha wa alimu annaha ma'barun wa mamarrun la daru muqamin wa mustaqar wa annaha daru uburin la daru sururin wa annaha sahabatu sayfin taqashsha'u an qalilin wa khayalu taifin mastatamma ziyadata hatta adana birrahili. Oleh karena itu, kata Al-Imam Al-Qayyim, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mencampakkan dunia di belakang punggung mereka. Mereka memalingkan hati dari dunia, mereka mengabaikannya dan tidak merasa nyaman dengannya. Mereka meninggalkannya dan tidak mengejarnya. Bagi mereka dunia adalah penjara. Bagi mereka dunia penjara. Kan kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surga bagi siapa? Bagi orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman
dan sorga bagi orang kafir. Nabi SAW mengatakan dunia adalah penjara, bukan sorga, sehingga mereka selalu bersikap zuhud dalam arti yang sebenarnya. Seandainya mereka menginginkan dunia, niscaya mereka akan mendapatkan apa yang disenangi dan mencapai apa yang diinginkan. Sungguh Nabi SAW pernah ditawarkan kunci-kunci perbenaran dunia, tapi beliau menolaknya. Dunia juga ditawarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, namun mereka tidak terpengaruh dan tidak menukar akhirat dengannya. Mereka tidak tukar akhirat dengan dunia, tidak. Mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah tempat lintasan dan persinggahan saja, bukan tempat tinggal, bukan tempat menetap. Dunia adalah tempat kesedihan, bukan tempat kebahagiaan. Dunia tak ubahnya seperti awan pada musim kemarau yang membumbung di langit hanya sebentar, kemudian dia menghilang. Dunia seperti khayalan, mimpi sesaat yang juga kita puas menikmatinya, namun tiba-tiba diumumkan untuk berangkat menuju tempat tujuan. Itu penjelasan Al-Muqayyim. Kemudian dibawakan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya radhiyallahu ajma'in dan kepada kita semuanya, kata Nabi SAW, qala Nabi SAW, mali walid dunya innama ana karakibin qala fi dhilli sajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa aku kepentingan dengan dunia? Aku enggak ada kepentingan dengan dunia, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku seperti orang yang menaiki kendaraan, karakibin. Qala di sini maknanya tidur siang, qailula. Qala, yang tidur siang fi dhilli syajaratin, di bawah naungan pohon. Thumma raha wa taraka, kemudian pergi meninggalkannya. Orang ini di tengah padang pasir berjalan, naik kendaraan, ada pohon besar, singgah sebentar untuk istirahat sebentar aja, selalu tinggalkan. Itu perumpamaan dunia. Kita dunia ini hanya sebentar aja singgah, yang kita tuju apa? Akhirat, bukan dunia. Maka sayang kalau orang habiskan waktunya 24 jam untuk dunia. Ini orang yang tidak waras. Sudah kita lihat tuh depan mata kita, banyak orang yang gak waras. Jangan kemudian nular kepada penuntut ilmu, para dai jadi nggak waras, sibuk dengan dunia, bersaing dengan dua, mencari harta dengan ilmu ini. Jangan, rugi nanti kita. Yang kita cari akhirat, orang beriman itu. Kemudian Nabi juga bersabda, hadis yang tadi riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu adukum isba'u fil yam falyanzur bima tarji'. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, dari sahabat Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu an. Kata Nabi, perbandingan dunia dengan akhirat, perbandingannya dunia akhirat, seperti seorang memasukkan jarinya di lautan, maka dia lihat apa yang kembali. Artinya lautan itu diumpamakan seperti akhirat. Lautan itu semua yang luas. Sekarang daratan aja sama lautan, lebih luas mana? Lautannya. Daratan paling seperempat, 3/4-nya semua lautan. Kalau Allah mau, Allah tenggelamkan bumi ini semua. Sekarang perbandingan dunia dengan akhirat, itu lautan semuanya, kita masukkan jari tangan di lautan. Yang kita ambil sedikit tuh yang nempel di tangan air itu, itulah dunia. Yang luas lautan itu merupakan akhirat. Itu Nabi memberikan perumpamaan kepada para sahabat dan kepada kita semuanya. Jadi yang kita cari adalah akhirat, bukan dunia. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Dan ayatnya juga banyak dalam Al-Quran. Nabi bersabda SAW dalam hadis, berapa hadis, banyak ini hadisnya. Kalau ayatnya juga banyak. Antum lihat dalam surah Al-An'am ayat 32. Surah Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun
Walad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidaklah kamu mengerti? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Akhirat lebih baik bagi orang bertakwa. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja ini umum, apakah bentuknya kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itulah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidaklah kamu berpikir, tidaklah kamu berakal? Allah ajak kita untuk berpikir di sini. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita orang beriman, yang kita pentingkan adalah akhirat, bukan dunia. Dunia ini gak ada arti apa-apa. Jangan kita disibukkan dengan dunia. Udah banyak orang meninggalkan akhirat, sibuk dengan dunia. Udah gak nuntut ilmu. Jutaan orang gak nuntut ilmu, gak ngaji, gak baca Quran, sampai sholat ditinggalkan, sampai berbakti pada orang tua ditinggalkan. Karena apa? Sibuk dengan dunia. Sampai gak sempat pulang ketemu orang tua itu. Sibuk dengan dunia. Gak ada arti apa-apa dunia ini. Dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Maka saya berikan judul buku saya itu, dunia lebih jelek dari bangkai kambing. Karena Nabi SAW memberikan perumpamaan demikian, lebih jelek. Jadi jangan kita tertipu dengan dunia, jangan. Dan antum sebagai penuntut ilmu, orang yang sudah ngaji, mesti beda dengan orang awam. Apalagi para dai, para ustadz. Jangan sibuk dengan dunia, jangan. Tujuan kita adalah akhirat. Kewajiban kita besar untuk mendakwakan ilmu ini kepada umat ini, mengembalikan umat kepada Quran dan sunnah ala fahmi salam, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bahkan asasnya kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim, saya tambahkan lagi nih, asasnya kebahagiaan, kata Ibnu Qayyim, itu mendakwakan dakwah tauhid. Asas kebahagiaan, ketika orang tidak mendakwakan dakwah tauhid, dia nggak akan bahagia hidupnya, dan manusia nggak akan mencapai kebahagiaan. Sebab syarat untuk bahagia, ya harus dia mentauhidkan Allah lebih dahulu. Jadi harus ada keyakinan kita bahwa kebahagiaan itu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa asas orang itu bahagia 3. Yang pertama tauhid, yang kedua melaksanakan sunnah, yang ketiga melaksanakan ketaatan. Saya bacakan di buku Fawaid halaman 157. Al-usulul lati in bana 'alaiha sa'adatul 'abdi thalathatun wa likulli wahid minha dhiddun faman faqada dhalika al-asla hasala dhiddihi hasala 'ala dhiddihi at-tauhidu wa dhidduhu asy-syirku wa sunnatu wa dhidduha al-bid'atu wa ta'atu wa dhidduha al-ma'siyatu. Kata Al-Imam Muqayyim, pokok yang dibangun di atasnya kebahagiaan seorang hamba itu ada 3. Pokok yang dibangun kebahagiaan seorang hamba itu ada 3. Dan setiap dari 3 ini ada lawannya. Barang siapa yang hilang pokok ini, maka dia mendapatkan lawannya. Yang pertama tauhid, lawannya syirik. Ketika orang ini tidak bertauhid, maka yang ada apa? Lawannya dia syirik dalam hatinya, penuh dengan kesyirikan. Ketika tauhid itu tidak ada dalam hatinya, yang ada kesyirikan. Yang kedua, fondasi kebahagiaan yang kedua sunnah, lawannya bid'ah. Ketika orang tidak melaksanakan sunnah, maka dia jatuh kepada apa? Bid'ah. Kita harus hidup ini melaksanakan sunnah Nabi.
baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dari sunnah itu ya, sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Laksanakan itu, hidupkan, maka bid'ah itu akan nyingkir dari hati kita. Yang ketiga yaitu at-ta'ah wa didduhal ma'siyah, ketaatan. Ketika orang tidak mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah, maka dia akan jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka harus tuh kita sibukkan waktu kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari tiga ini kata Ibnu Qayyim, walihadi thalatha diddun wahid. Dari tiga ini ada satu lawannya. Apa? Khuluwul qalbi min ar-raghbati fillah wa fima indahu wa min ar-rahba minhu wa mimma indahu. Arti tiga ini ada satu lawannya, yaitu apa? Kosongnya hati dari keinginan apa yang ada pada Allah, apa yang ada padanya, dan takut kepadanya. Jadi yang harus ada bagi setiap mukmin dan mukminah, yaitu harus diisi hati ini untuk terus mengharap kepada Allah. Dia harus ingat kepada Allah, dia harus takut kepada Allah. Itu orang beriman. Jangan kosong. Ketika bicara soal tauhid, ya ini juga harus detail pembahasannya. Enggak seperti sekarang tauhid harus dirinci itu. Maka nanti anda baca itu kitab tauhid. Atau saya punya buku syarah kitab tauhid. Dengan kita baca itu, insya Allah kita akan meyakini, kemudian memahami dan mengamalkan. Harus diamalkan, tauhidnya harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, ya nggak akan terwujud tauhid itu. Yang nanti kita akan bahas insya Allah dalam syarah akidah ini. Gitu. Jadi harus pokok kebahagiaan itu harus dibangun di atas tauhid. Kalau orang mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah, kemudian melakukan ketaatan, dia akan bahagia. Kalau orang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, melakukan ketaatan, menjauhkan maksiat, insya Allah dia akan bahagia, pasti. Itu. Tapi tetap hatinya dia harus terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus takut terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan lanjutkan dari syarah akidah. Sekarang kita masuk poin yang ke-61. Iya. Poin yang ke-61. Hukum tiarah, tatayur, menganggap sial karena sesuatu. Ahlussunnah tidak percaya kepada tiarah atau tatayur. Tatayur atau tiara yaitu merasa bernasib sial karena sesuatu. Diambil dari kata atau dari kalimat zajarat tayra, menerbangkan burung. Al-Imam Ibnu Qayyim yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, dahulu mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sanih. Bila burung itu terbang ke kiri, mereka menamakan dengan barih. Kalau terbangnya ke depan, dinamakan dengan natih. Dan yang datang kepada mereka dari arah belakang, maka mereka menyebutnya qaid. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan barih, burung yang terbangnya ke kiri, dan menganggap mujur dengan sanih, burung yang terbang ke arah kanan. Dan ada lagi yang lain yang berpendapat sebaliknya. Ini dibawakan oleh Imam Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang ketiga, yang ditakhrij dan ta'liq oleh Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi rahimahullah. Jadi asalnya kalimat tatayur dari tayr, yaitu burung gitu. Jadi dulu dipakai untuk mengundi nasibnya dia. Kalau terbang ke kanan berarti nasibnya dia baik, kalau terbang ke kiri nasib dia buruk, dan seterusnya.
Kemudian sudah jadi kebiasaan mereka menyebut dengan tiara atau tatayyur. Maka Nabi menyebutkan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiara itu menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. Menganggap sial dengan apa? Di sini disebutkan tatayyur, merasa sial tidak terbatas hanya pada terbangnya burung saja, tidak. Akan tapi juga pada nama-nama, bilangan, angka, orang-orang cacat dan yang sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah SAW. Karena orang yang bertatayyur menganggap hal tersebut membawa untung dan celaka. Jadi tatayyur itu bukan hanya terbatas pada burung, tidak. Ketika dia merasa sial dengan nama, oh nama ini sial, atau bilangan ini sial, atau angka ini, angka 13 atau 4 atau yang lainnya yang mereka anggap sial, sehingga mereka nggak mau tulis tuh angka itu, dianggap sial oleh mereka. Atau ketika mereka melihat orang cacat, itu dianggap sial. Jadi, umpamanya mereka keluar dari rumah, ada orang cacat, tidak, kembali lagi dia pulang karena dianggap sial. Atau ketika dia keluar, dia lihat kucing mati tengah jalan, balik lagi dia nggak jadi safar karena dianggap sial. Seperti itu orang menganggap sial dengan sesuatu. Dalam Islam nggak boleh. Orang jahiliyah dulu menganggap sial dengan bulan Safar. Dalam Islam nggak ada kesialan dalam Islam. Kadang-kadang juga menganggap perempuan itu sial. Dari mana? Nggak ada dalam Islam. Gitu. Begitu juga rumah dianggap sial atau kendaraan dianggap sial. Tidak ada yang demikian dalam Islam. Kalau dia meyakini demikian, itu mesti akan rusak nanti semuanya. Kalau perempuan dianggap sial, dia akan cerai itu perempuan. Nanti kawin lagi, sial lagi. Seperti itu. Dari mana? Orang jahiliyah iya nganggap perempuan itu sial. Orang jahiliyah. Kita orang beriman, beda dengan orang jahiliyah. Makanya mereka ketika anak mereka itu masih kecil, ya, lagi lucu-lucunya umur setahun, itu dimatikan oleh mereka, dibunuh hidup-hidup mereka. Itu orang jahiliyah karena nggak senang dengan anak perempuan. Makanya Allah akan tanya nanti, wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak-anak yang dibunuh itu perempuan itu akan ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti, kenapa dibunuh dia? Jadi mereka nggak mau punya anak perempuan karena dianggap sial. Orang beriman tidak, nggak boleh menganggap sial dengan sesuatu, dengan barang, dengan orang, dengan angka, dengan tempat, nggak boleh. Keyakinan sial ini menyalahi keyakinan terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang wafat tahun 1421 Hijriah, beliau berkata, tatayyur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, didengar, atau yang diketahui. Seperti yang dilihat yaitu melihat sesuatu yang menakutkan. Yang didengar seperti mendengar burung gagak. Mendengar burung gagak ada orang yang mati. Dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan, dianggap sial itu. Tanggalnya, angka atau bilangan. Ini nggak boleh dalam Islam. Menganggap hari kelahiran seseorang itu sial atau lahirnya di bulan ini sial, nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Tatayyur menganggap sial yang suatu menafikan atau meniadakan tauhid dari dua segi. Tatayyur menganggap sial dengan sesuatu itu meniadakan atau menafikan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayyur tidak punya rasa tawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu dan senantiasa bergantung kepada selain Allah. Yang pertama, orang tatayyur itu tatayyur menafikan atau menafikan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayyur tidak punya rasa tawakal kepada Allah dan senantiasa bergantung kepada selain Allah.
Yang kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Ia bergantung pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan sesuatu yang termasuk takhayul dan keraguan-raguan. Nanti antum lihat dalam kitab Al-Qaulu Mufid ala Kitab Tauhid di juz yang pertama oleh Syekh Utsaimin. Al-Qaulu Mufid ala Kitab Tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kembali menuturkan, orang yang bertatayyur itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, dan buruk akhlaknya. Untuk perhatikan di sini, mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Kalimat buruk akhlaknya, apa dimaksud buruk akhlaknya? Ada lanjutan di sini. Mereka menjadi orang yang paling penakut, itu buruk akhlaknya. Orang yang penakut itu akhlaknya buruk. Syaja'ah itu keberanian, itu akhlak yang mulia. Syaja'ah. Makanya orang-orang Arab itu dia punya syaja'ah, berani. Nabi berlindung dari sifat apa? Penakut, juben, penakut. Ini akhlaknya buruk, penakut. Makanya akhlak itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ketika berbicara tentang akhlak, kata beliau, ad-dinu kulluhu khuluq. Akhlak itu, agama itu semuanya akhlak. Agama itu semuanya baik. Nah, rukun akhlak itu, apa rukun yang bisa terbangun akhlak itu menjadi akhlak yang mulia? Dia bawakan dalam kitabnya Madarijus Salikin ada 4. Yang pertama, sabar. Yang kedua, iffah. Jadi yang pertama itu kesabaran. Yang kedua, iffah, menjaga diri, tidak minta-minta pada manusia. Yang ketiga, syaja'ah. Yang keempat, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tatayyur itu, saya ulangi lagi, kata Ibnu Qayyim, orang yang tatayyur tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, dia buruk akhlaknya, maksudnya penakut, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Banyak memelihara dan menjaga hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Allah Ta'ala berfirman, fa idza ja'tumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusib sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ah ala inna ma ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, inilah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di sini kalau datang kebaikan, mereka katakan ini dengan sebab usaha kita, dengan sebab kerja kita, dengan sebab ini kita ini punya nasib yang baik. Wa in tusib sayyi'atun, apabila mereka tertimpa kejelekan, kesusahan, kelaparan, pacaklik, yatayyaru bi Musa, mereka tatayyur dengan Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian kata Allah, ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah,
Arti yang menentukan nasib manusia ini Allah, dan Allah sudah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya orang sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Ta'ala semuanya, tapi gak ada satupun yang tahu, gak ada. Untuk mencapai jalan kebahagiaan Allah sudah jelaskan lengkap. Jalan yang membawa kecelakaan Allah sudah jelaskan dengan lengkap dalam Al-Quran, dan Nabi sudah jelaskan lengkap. Tinggal manusia menempuh jalan itu. Tapi Allah sudah takdirkan semuanya. Adanya musibah, ada petaka, adanya bencana, ini Allah sudah tetapkan. Makanya di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah, dalam tafsirnya beliau mengatakan Allah SWT telah menceritakan bahwa apabila pengikut Fir'aun mendapat keselamatan, kesuburan, keuntungan, kemakmuran, dan banyak rezeki serta menemukan kesenangan duniawi, mereka mengatakan kami memang lebih pantas mendapatkan semua ini. Sebaliknya, manakala mereka tertimpa kejelekan berupa kekeringan, bencana dan musibah, mereka bertatoyur kepada Musa alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya, yakni mereka melemparkan penyebabnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Mereka mengatakan, sejak kedatangan Musa kita kehilangan kemakmuran, kesuburan, dan tertimpa krisis. Jadi mereka menyandarkan kesialan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal datangnya Nabi kepada mereka membawa keberkahan. Semua Nabi itu datang, dakwah itu membawa keberkahan, tidak membawa kesialan. Kesialan itu akibat perbuatan dosa mereka. Yang paling besar apa? Yang paling besar kekafiran, mereka tidak beriman. Kekafiran mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Itu yang membuat mereka celaka, kekafiran mereka. Jadi justru dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwah nabi-nabi dan dakwah para rasul alaihi wassallam semua membawa keberkahan. Termasuk dakwah kita ini, dakwah salaf, itu membawa keberkahan. Membawa keberkahan, dan itu bisa dibuktikan dalam kehidupan nyata. Membawa keberkahan bisa dibuktikan keberkahan. Coba lihat deh, anak-anak yang tadinya durhaka, berbuat maksiat, narkoba, begitu mengenal dakwah ini dia taat ke masjid, sholat. Ini keberkahan. Tadinya orang yang dia sibuk dengan segala macam sudah berbuat maksiat, hartanya tidak berkah, dihambur-hamburkan. Begitu dia masuk ke dakwah ini, barokah hartanya dan bahagia istri dan anaknya. Itu sudah dibuktikan dalam kenyataan. Gitu. Bahwa dakwah ini membawa keberkahan. Ketika dikatakan dakwah ini membawa kesialan, yang sial dengan sebab mereka, karena mereka tidak mau beriman, karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah, karena mereka berbuat syirik, itu Allah turunkan azab, Allah turunkan siksa. Karena mereka berbuat beda, Allah turunkan siksa dan Allah turunkan azab dan petaka. Dakwah ini membawa keberkahan dunia dan akhirat, dan dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Rasulullah dibuktikan keberkahan itu. Kemudian para sahabat melanjutkan dakwah ini berkah. Semua negeri berkah dengan dakwah ini. Kenapa? Dakwah ini mengajak orang untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika orang itu beriman bertakwa, Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Antum lihat dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 96. Allah sebutkan kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah turunkan barokah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan. Surah Al-A'raf ayat 90 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
amanu wattaqau. Dakwah kita ini mengajak pada apa? Iman dan takwa. Dakwah ini mengajak iman dan takwa. Kepada siapa? Kepada Allah. Iman kepada arkanul iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. Iman, dan iman kepada semua yang ada, yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Iman kepada yang gaib. Bertakwa. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan yang paling besar? Syirik. Melaksanakan sunnah, menjauhkan beda. Melaksanakan sholat yang 5 waktu bagi laki-laki di masjid. Perempuan-perempuan wajib dia pakai jilbab. Ini keberkahan. Keberkahan. Dakwah ini berkah. Kalau saya mau detailkan satu persatu, ini dakwah ini luar biasa keberkahannya. Dan antum merasakan dalam kehidupan antum ketika antum tahu tentang dakwah ini, antum belajar ya Quran dan hadis Nabi yang sahih, antum yakini, antum amalkan, berbeda itu dengan antum dulu pada waktu berbuat maksiat. Kenikmatan, kebahagiaan terdapat dalam hati setiap mukmin dan mukminah, dan itu dirasakan nyata itu. Dan negeri ini akan bahagia selama ada dakwah ini. Negeri Indonesia ini akan bahagia selama ada dakwah, dan semua negeri yang ada akan bahagia dengan dakwah ini dan barokah. Sudah dibuktikan dengan kenyataan, dan orang merasakan kebahagiaan itu dengan dakwah ini. Ketika nggak dilaksanakan dakwah ini, akan terjadi kehancuran, akan terjadi kerusakan, akan turun azab Allah, dan itu dibuktikan pada masa para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Ketika mereka berpaling dari dakwah ini, Allah turunkan azab. Saya lanjutkan. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya tidaklah nasib kaum Fir'aun dan selain mereka berupa kelapangan rezeki, kemakmuran dan lainnya, berupa nasib baik dan buruk, melainkan ada di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, sehingga mereka menuduh Nabi Musa AS dan pengikutnya sebagai penyebab kesialan mereka. Artinya ketika ada orang-orang kafir mendapatkan kesenangan, memang Allah sudah takdirkan demikian, tapi bukan berarti Allah redha kepada mereka. Ingat tuh, ketika orang kafir diberikan oleh Allah kesenangan, harta yang banyak melimpah, bukan berarti apa? Allah redha, bukan. Maka Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, wa yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Kita melihat dalam surah Ali Imran, Allah menyebutkan apa yang Allah berikan kepada mereka itu bukan berarti Allah berikan kesenangan kepada mereka, bukan berarti Allah redha. Jadi kadang-kadang orang menyangka orang-orang kafir itu dikasih kesenangan, harta yang banyak, bukan berarti Allah redha, tidak. Di ayat 178 dalam surah Al-Imran, "Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum 'adzabun muhin." Dan janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa apa yang kami berikan kepada mereka itu baik buat mereka, tidak. Kami berikan kepada mereka segala macam fasilitas itu liyazdadu itsma, supaya mereka tambah dosa. Walahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Antum lihat lagi di surah At-Taubah. Ini semuanya dalil dari Quran, ya. Antum lihat di surah At-Taubah ayat 55. At-Taubah ayat 55. Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun." Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah kalian terpesona dengan apa yang ada pada mereka dari harta mereka dan juga anak-anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, dan Allah inginkan dengan harta itu yang ada pada mereka untuk mengazab mereka dengannya di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan akan dicabut nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Di
ayat 85 juga sama, di surah yang sama. Allah ulangi lagi tuh. Di ayat 85-nya di surah At-Taubah Allah ulangi lagi. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir itu bukan menunjukkan bahwa Allah redho, tidak. Tapi Allah berikan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya mereka bertambah dosa dan untuk menyiksa mereka di dunia. Jadi mereka dengan harta, dengan semua kenikmatan yang memberikan, bukan berarti mereka senang, tidak. Mereka sempit dadanya, mereka susah hidupnya, tidak akan bahagia. Orang kafir tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Itu nas Al-Quran demikian. Karena Allah ingin menyiksa mereka dengan apa? Dengan harta mereka di dunia dan juga nanti di akhirat. Jadi kita jangan melihat orang-orang kafir bahagia, tidak. Allah kasih mereka, tapi bukan berarti mereka bahagia dengan kekayaan mereka. Ada berapa ayat lagi, tapi saya cukupkan 2 ayat itu. Ada berapa ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir. Jadi kita jangan terpesona dengan kekayaan orang-orang kafir, jangan. Itu Allah ingin menyiksa mereka dengan sebab itu. Makanya kita bersyukur diberikan iman yang lebih dari dunia dan seisinya. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Ini lebih dari dunia dan seisinya. Kemudian kita diberikan lagi taufik untuk mengaji, karena banyak yang dia tahu Islam tapi nggak ngaji, nggak tahu nuntut ilmu, nggak belajar, sampai mereka nggak ngerti agama sama sekali. Dan sebagian mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyatubillah sama-sama lafiat. Makanya orang beriman itu antara khauf dan raja, takut dan harap selalu hidupnya. Gitu. Selanjutnya, tiara termasuk syirik yang menafikan kesempurnaan tauhid, karena ia berasal dari apa yang disampaikan syaitan berupa godaan dan bisikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinna Allah yudhibu bitawakkul. Rasulullah bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, bahwa tiara artinya menganggap sial dengan sesuatu adalah syirik. Tiara itu syirik, tiara itu syirik 3 kali. Wa ma minna illa, artinya setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Walakinallaha yudhibu bitawakkul, hanya Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dalam Mawaridh Dhum'an, dan juga dalam Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban, dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya. Kata Tirmidzi, hadis ini hasanun sahih, hadithun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata kalimat at-tiyara syirik, tiara syirik dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud syirkun asghar di sini. Syirik yang kecil masuknya. Bahwa syirik besar keluar dari Islam. Dan setiap orang itu pernah terlintas. Ada tuh kadang-kadang dia, karena dia dari kecil diajarkan takut dengan sesuatu atau menganggap sial dengan sesuatu, dia percaya tuh, terlintas, langsung dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dia. Dan kalau ada bacaannya lagi yang nanti disebutkan di halaman selanjutnya, Allahumma la khaira khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Yang kita ucapkan, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Sekarang kita lanjutkan. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, di antara kami ada orang yang bertatayyur.
Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, itulah sesuatu yang mesti mereka temui dalam diri mereka. Tapi janganlah yang demikian menjadi penghalang bagi mereka. Jadi kata Nabi SAW, itu sesuatu yang mesti ditemui dalam diri mereka. Ada terlintas dalam diri manusia itu. Karena banyaknya orang di masyarakat percaya demikian, karena terlintas dia. Maka kata Nabi, jangan yang demikian menghalangi mereka. Artinya tetap aja, dia nggak usah takut jalan. Gitu. Kadang-kadang tatayur ini membuat orang takut. Gitu. Orang beriman nggak boleh takut. Dan antum lihat bagusnya di kitab tauhid itu, setelah bab takut, khauf, dilanjutkan dengan bab tawakal. Jadi ketika orang itu takut, dia harus tawakal kepada Allah. Nanti antum lihat di syarah kitab tauhid, setelah Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan bab tentang khauf, takut, maka dibawakan tawakal. Kita harus takut kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lain. Ya, orang beriman itu harus berani, nggak boleh penakut. Itu. Kadang-kadang baru ada perkataan atau ada ini udah ketakutan. Orang beriman nggak boleh takut, nggak boleh takut. Kita ini udah kebiasaan takut ya, kebiasaan takut. Sampai sudah keterlaluan dia tinggalkan kewajiban. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW kemudian menerangkan permasalahan tersebut kepada umatnya tentang kesesatan tatoyur. Kesesatan tatoyur. Bahwa tatoyur ini sesat. Supaya mereka mengetahui bahwa Allah SWT tidak memberikan kepada mereka sesuatu alamat atau tanda atas kesialan, atau menjadikannya sebagai sebab bagi apa yang mereka takutkan dan mereka khawatirkan. Supaya hati mereka menjadi tenang dan jiwa mereka menjadi damai di hadapan Allah yang Maha Suci. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka." Qalu ya Rasulullah wa ma kafaratu dzalik? Qala ay yaqula aduhum Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiara, dia mengurungkan niatnya karena tiara, maka ia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, kemudian apa tebusannya ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah ia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Tidak ada burung yang dijadikan objek tatayur melainkan makhlukmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali yang Engkau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah di juz yang ketiga. Anda perhatikan dia di sini, barang siapa yang mengurungkan niatnya karena tiara, artinya ada kejadian di masyarakat, dia lihat tuh ada orang cacat, atau ada ular di tengah jalan, atau ada kucing yang ketabrak mati. Dia sudah keluar dari rumahnya untuk safar, dia nggak jadi, ini nggak boleh. Maka orang ini ketika dia mengurungkan niatnya, dia telah berbuat apa kata Nabi? Syirik. Gitu. Meskipun syirik kecil, nggak boleh dia mengurungkan niatnya, tetap jalan karena nggak ada pengaruh sama sekali itu. Yang dilihat dari orang cacat, yang dilihat dari ular yang mati atau kucing yang mati, atau dia masuk ke kamar hotel 13, di kamar bingung 13 ini. Tapi jarang ada, kecuali negeri Arab ya, tetap ada 13. Nah ini yang seperti ini, ketakutan yang luar biasa, nggak boleh, nggak boleh. Sampai dia minta keluar, cari pindah ke kamar yang lain. Dalam Islam nggak ada tiara, nggak ada. Anggapan sial kepada sesuatu nggak ada dalam Islam, dan nggak boleh. Ini kepercayaan jahiliyah, kepercayaan jahiliyah.
Makanya ketika dia ada terlintas seperti itu, maka dia harus bayar kafarahnya. Kafarahnya apa? Allahumma la khaira ila khairuk wa la tayra ila tayruk wa la ilaha ghairuk. Itu bacaannya. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. Wa la tayra illa tayruk. Dan tidak ada burung yang dijadikan sebagai objek tatayyur melainkan makhlukmu ya Allah. Wala ilah ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Engkau. Kemudian pengharaman tentang tiarah didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, dalam tiarah tergantung sikap bergantung kepada selain Allah SWT, bergantung kepada benda-benda yang diyakini itu, nggak bergantung kepada Allah. Yang kedua, tiarah melahirkan perasaan takut, tidak aman dari banyak hal dalam diri seorang, atau sesuatu yang pada gilirannya menyebabkan kegoncangan jiwa yang dapat berpengaruh proses kerjanya sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, tiarah membuka jalan penyebaran khurafat dalam masyarakat dengan jalan memberikan kemampuan mendatangkan manfaat dan mudarat atau mempengaruhi jalan hidup manusia kepada berbagai jenis makhluk yang sebenarnya tidak mereka miliki. Pada gilirannya akan mengantar kepada perbuatan syirik besar. Ini saya nukil dari kitab Al-Madkhal di Dirasatil Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antum lihat di halaman yang tadi tentang hadis Ibnu Mas'ud ketika Nabi menyebutkan al-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yudhibu tawakkul. Tiara itu syirik, tiara syirik, dan setiap orang pasti terlintas dalam hatinya suatu dari hal ini, tapi akan dihilangkan dengan tawakal. Artinya menghilangkan kepercayaan kepada tiara ini sikap tawakal. Ini penting ini, dan tawakal ini penting. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Nabi menyebutkan apa? Humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadis sahih Bukhari Muslim. Mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah orang-orang la yastarqun, yang mereka tidak minta diruqyah. Wala yaqtawun, dan mereka tidak berobat dengan kai, dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak menganggap sial dengan sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka tawakal. Intinya dari 4 ini yaitu yang keempat. Kan 4 Nabi sebutkan. Yang pertama la yastarqun, yang kedua la yaqtawun, yang ketiga la yatatayyarun, yang keempat wa ala rabbihim tawakkalun. Yang pokoknya yang keempat ini, dan mereka tawakal kepada Allah. Jadi sikap tawakalnya harus ada pada setiap mukmin, dan tawakal termasuk syarat iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Itu merupakan syarat iman. Dan kepada Allah adalah kalian tawakal ya, jika kalian orang beriman. Artinya di sini disebutkan tentang syarat iman itu tawakal. Adalah kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang-orang beriman. Innya syarat. Innya sebagai syarat. Disuruh untuk tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang beriman. Jadi tawakal ini penting. Tawakal ini dasar yang mendasari kita dalam kita berbuat dan segala macam. Itu tawakal. Makanya harus betul-betul kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang tadi itu yang saya sebutkan tentang Ibnu Qayyim itu, kebahagiaan itu 4. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua iffah. Yang ketiga saja. Yang keempat tawakal.
Yang keempat itu tawakal. Jadi akhlak yang mulia itu rukunnya ada 4. Yang pertama sabar, yang kedua ifa, yang ketiga syaja'ah, yang keempat tawakal. Tawakal kepada Allah. Definisi tawakal itu disebutkan ada beberapa definisi, tapi yang mencakup itu definisi tawakal itu sidqut tafwidhi wa'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar ma'a akhdhil asbab as-sahihah. Bahwa tawakal itu yaitu at-tawakkulu sidqut tafwidhi wa'timadul qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a akhdhil asbab as-sahihah. Ya, yang dikatakan tawakal itu kejujuran dalam kita menyerahkan semua urusan kepada Allah. Wa'timadul qalbi 'ala Allah, dan bersandarnya hati ini hanya kepada Allah dalam menarik manfaat dan juga menolak bahaya dengan melaksanakan sebab-sebab yang sahih. Ya, tawakal itu harus melaksanakan sebab yang sahih. Seperti ada orang yang dia sakit, saya tawakal kepada Allah. Ya tetap harus dia usaha, kan Nabi suruh inna likulli da'in dawa fatadawau wala tatadawau biharam. Setiap penyakit ada obatnya, berobatlah. Nabi suruh berobat. Jadi kita sakit, kita serahkan urusan kepada Allah, tapi harus ada akhdul asbab. Apa akhdul asbabnya? Berobat. Adapun soal kesembuhan dan tidak sembuh, kita serahkan kepada siapa? Allah. Kita tawakal kepada Allah. Sama seperti orang yang dia fakir, dia nggak bisa, dia nggak punya apa-apa, nggak boleh dia bersandar pada dirinya. Saya tawakal kepada Allah, nggak bisa. Langit nggak akan turunkan hujan emas dan tidak perak. Dia harus usaha. Setelah dia usaha, baru dia tawakal kepada Allah Taala. Makanya Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang paginya dia pergi dalam keadaan kosong perutnya, kemudian pulang dalam keadaan penuh perutnya. Artinya tawakal itu harus ada ikhtiar, burung keluar dari sarangnya. Jadi tawakal itu dengan mengambil sebab yang dibenarkan menurut syariat. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.